Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin ila amadin laqad nasabtu bihi naslan lidhi yunqumi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi min yawmina hadha ila yawmiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah wa bil khusus guru kita Pak Kiai Adi Abdul Nasir, kita doakan beliau dan keluarga besar semoga selalu dalam sehat afiat, panjang umur, terus membimbing kita dalam ridho dari Allah. Mengawali taklim, kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan berdirinya Masjid Jami' Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin dari keluarga kita, jamaah kita atau warga di sekitar masjid ini yang sakit, semuanya kita doakan semoga selalu sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Ala hadhihi وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari tafsir surah Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zada. Kita memasuki ayat yang ke-77. InsyaAllah kita tuntaskan sampai akhir surat ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Awalam yaral insan, apakah orang itu enggak memperhatikan? Anna, sesungguhnya kami Allah, khalaqnahu, menciptakan manusia itu, insan itu, min nutfah, dari setetes air hina. Biar orang yang ganteng, gagah, gede, tinggi, asalnya yo dari situ. Yang cantik, putih, kinclong, glowing yo asalnya dari situ. Yang hitam, dekil asalnya dari situ. Sama
Kita semua berasal dari air yang hina. Kalau kata Rhoma Irama kan ya, setetes air hina, lagunya Rhoma Irama. Ya, mungkin beliau terinspirasi dari ayat bahwa anna khalaqnahu min nutfah. Kami menciptakan manusia itu ya min nutfah, dari nutfah, sperma, air mani. Dalam sebagian tafsir ayat ini redaksinya memakai khalaqna. Ada kata yang sepadan walaupun artinya berbeda. Ja'ala. Ja'ala itu kalau di Indonesia kan ya menciptakan, membuat. Khalaqa yang menciptakan dan membuat. Kalau khalaqa itu menciptakan Allah mutlak tanpa ada campur tangan orang lain. Itu khalaqa. Tapi kalau ja'ala itu Allah yang menciptakan pada hakikatnya, tapi Allah melibatkan makhluknya. Seperti ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban. Khalaqa dan ja'ala itu kalau di Indonesia kan sama, tapi dalam ilmu tafsir mempunyai makna berbeda. Kalau yang Allah menciptakan tanpa orang manusia bisa campur tangan itu khalaqnakum min dzakarin wa unsa, menciptakan laki-laki dan perempuan, itu manusia nggak bisa ikut campur tangan. Biar konon katanya kalau mohon maaf bahasa bercandaan, kalau mau hubungan sama istri naik dari kanan turun kiri ntar anaknya laki. Apa kebalik, Pak? Konon katanya. Nyatanya udah dicoba orang berkali-kali, yang punya anak perempuan udah 4 ya tetap lahirnya perempuan lagi. Bahkan saya pernah punya teman, Pak, karena memang dia orang mampu, punya anak 4 perempuan semua. Istri hamil kelima di USG laki. Senengnya kayak apa? Cuman dia belum yakin, akhirnya USG karena orang berduit, USG ke rumah sakit yang konon katanya mahal-mahal. Ya laki, Pak. Akhirnya ia rumahnya didesain khusus kamar karena ini anak laki-laki yang satu-satunya, wong kakak-kakaknya perempuan. Dicat dengan pokoknya dekorasi laki-laki, tapi begitu lahir perempuan lagi. Wong ini mutlak Allah yang mau. Tapi ketika waja'alnakum syu'uban, Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, Allah melibatkan manusia, membangun negara, membangun suku, lah kan Allah melibatkan. Lah ketika memakai kata khalaqa, sini murni Allah. Fa idza huwa khasimun mubin. Tapi kenapa mereka tiba-tiba yang dulu diciptakan oleh Allah dari sperma itu kok khasimun? Khasimun itu memusuhi, mubinun yang nyata, jelas. Berarti masjid kita ini nurun itu cahaya, mubinun jelas, berarti cahaya yang jelas. Sudah cahaya jelas lagi, pokoknya kinclong lah. Ini ayat ngasih tahu ke kita, manusia, apakah kamu gak mikir bahwa dulu kamu itu diciptakan dari sperma? Lo kok tega-teganya udah jadi manusia kok malah ngelawan Allah. Kalau bahasa orang dulu katanya kacang lupa kulitnya. Diciptakan oleh Allah dari air yang model cuma kayak begitu menjijikkan, setelah jadi orang lah kok sombongnya, naudzubillah. Ayat ini turun atau asbabun nuzulnya berkenaan dengan seorang tokoh kafir saat itu yang bernama Ubay bin Khalaf. Kalau yang populer kan Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang tambah itu. Tapi sekarang kok kayaknya nggak ada suaranya ya? Kayaknya ya, apa udah ketutup mulutnya? Wallahu a'lam. Oh, nggak ada yang bayar, nggak ada yang endorse ya? Bukannya kesini aja. Lah dulu itu ada seorang tokoh kafir Quraisy namanya Ubay bin Khalaf. Kalau dalam budaya Arab itu nama orang tua kan selalu disertakan karena nama banyak yang sama.
Ada namanya sahabat yang pertama kali jadi imam traweh, namanya Ubay bin Ka'ab. Namanya sama Ubay, tapi bapaknya beda. Kalau yang iman pada Rasulullah, bahkan yang pertama kali ditunjuk jadi imam sholat traweh secara berjamaah, itu namanya Ubay bin Ka'ab. Karena beliau terkenal punya suara bagus selain sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah ini tokoh namanya Ubay juga, cuman bapaknya namanya Khalaf. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, tokoh yang dimaksud di sini namanya As bin Wa'il. Lah, tokoh ini namanya Ubay bin Khalaf atau As bin Wa'il ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tulang yang mungkin udah dari mayit yang udah puluhan tahun. Dibawa, dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kita kemudian dilemparin gini. Terus dia ngomong kalau bahasa kita begini, Muhammad, kalau sudah kayak jadi begini, apa mungkin nanti bisa jadi manusia lagi? Apa mungkin nanti bisa dibangkitkan lagi, dimintakan pertanggungjawaban dari amal-amalnya? Apa mungkin nanti yang mudah begini akan bisa dimasukkan ke yang kamu katanya ada surga dan neraka? Nah, Ubay ini kan nggak percaya adanya surga dan neraka, nggak percaya bahwa nanti manusia setelah mati akan bangkit lagi. Nah, kemudian ketika kalau bahasa kita ini kan diajak debat apa lama-lamanya, Rasulullah menjawab, iya, nanti ini akan dibangunkan kembali oleh Allah termasuk kamu, dan kamu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ketika ngomongin begitu, Ubay bin Ka'ab marah tapi langsung pergi langsung nyampe rumah itu ngasah pisau, ngasah golok, ngasah pedang. Terus kemudian dia itu punya kuda kebanggaan, dirawat dengan sebaik-baiknya. Lah kebetulan Rasulullah lewat, ditanya, kalau bahasa kita, Mas Ubay itu kuda cakep amat. Iya, ini nanti akan saya taiki, akan saya gunakan untuk membunuh kamu. Lah Rasulullah balik jawab, ketika kita nyombongi orang sombong, sedekah. Bentak orang, balas bentak, sedekah. Kalau kita dibentak kok nunduk, malah diinjek-injek, Pak. Ya kalau perlu kalau dibentak balas bentak. Lah Rasulullah ketika dibentak begitu, Rasulullah balik, saya yang akan membunuh kamu dengan izin Allah. Ketika diomongi begitu, Ubay bin Ka'ab kepikiran, Pak. Karena sejak beliau kenal dengan Muhammad Rasulullah itu omongannya belum pernah ada yang meleset. Dia kepikiran aja, apa iya nanti saya yang bunuh saya itu Muhammad. Akhirnya malah kalau orang kepikiran lama-lama kan kalau kita loh Pak, kalau diomongi orang malah kepikiran, lama-lama kan sakit karena psikis katanya. Akhirnya dia malah udah lemes duluan. Apa iya saya nanti yang bunuh Muhammad? Kepikiran, sejalan setahun 2 tahun, akhirnya pas terjadi perang Uhud, bener yang membunuh Ubay bin Ka'ab itu Rasulullah. Tapi Ubay bin Ka'ab ketika terluka oleh tombaknya Rasulullah nggak langsung mati, teriak-teriak. Kalau bahasa kita, waduh. Lah saat itu pemimpin kaum Quraisy namanya Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Abu Sufyan itu masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Lah pada saat perang Uhud, Abu Sufyan masih memimpin pasukan kafir. Kata Abu Sufyan, Ubay, kayak nama kamu lebay. Cuman luka dikit aja kok. Waduh. Ini kata Ubay bin Ka'ab, ini bukan lukanya yang saya sesali, tapi omongan Muhammad yang sekian tahun yang lalu saat ini kebukti bahwa nanti saya akan dibunuh oleh Muhammad pada saat naik kuda yang dulu diancam yang dipakai untuk ngancam Nabi Muhammad. Lah Rasulullah itu kan terkenal seantero Jazirah Arab bahwa omongan beliau nggak pernah salah. Makanya beliau terkenal dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Bahkan orang yang memusuhi beliau pun percaya bahwa omongan beliau itu nggak pernah salah. Termasuk Ubay bin Ka'ab tadi. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir namanya As bin Wa'il.
Hanya ada terjadi perselisihan apakah yang dalam kasus ini namanya Ubay bin Ka'ab atau As bin Wa'il. Lah, tokoh-tokoh itu mereka yakin bahwa omongan Nabi Muhammad gak pernah salah. Maka ketika mereka dapat ancaman kayak begitu, mereka malah kepikiran. Ibarat orang mau bertanding kalah sebelum perang, udah kepikiran mulu, keserang udah psikisnya, mentalnya udah keserang duluan. Nah, ini kisah yang mengawali turunnya ayat yang ke-77 kemudian sambung ke 78, bahwa ketika selesai kejadian itu kemudian turun ayat awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kalau bahasa kita begini, Muhammad, apa orang-orang itu enggak mikir ya? Dulu orang-orang itu saya jadikan dari setetes air hina, begitu dia jadi orang, lah kok malah ngelawan saya. Kalau itu ibarat ini omongan Allah kepada Nabi Muhammad kan begitu. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wong mereka yo saya ciptakan dari air seperti itulah, giliran jadi orang gagah kok malah kelawan. Khasimun mubin. Cara ngelawannya wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Wa daraba lana, dan mereka membuat perumpamaan kepada kami, masalah satu perumpamaan. Wa nasiya khalqah, dan mereka melupakan awal penciptaan mereka. Qala, mereka Ubay bin Ka'ab atau As bin Wa'il itu ngomong, man siapakah yuhyil idhoma, yang menghidupkan tulang-tulang itu tadi, wahia romim, padahal tulang itu udah lapuk, udah hancur. Kalau dalam keterangan Ibnu Katsir itu tulang itu tadi diremes-remes itu, hancur kayak debu. Lah kemudian baru ngomong ke Rasulullah, Muhammad, kalau udah hancur kayak begini apa mungkin bisa hidup kembali? Ini tantangan orang-orang Quraisy itu tadi, ditantang. Kemudian Allah menjawab dengan menurunkan ayat, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, sampaikan wahai Muhammad, yuhyiha, yang menciptakan atau yang menghidupkan tulang-tulang yang udah hancur itu, alladzi ansha'aha awwala marrah, yaitu zat ansha'aha, yang menciptakan awwala marrah, dulu pertama kali. Lah, mendaur ulang itu kan lebih mudah daripada menciptakan awal. Kalau yang menciptakan secara hakiki yang bisa hanya Allah. Kalau kita ini hanya merubah bentuk. Misalnya mim ini ya awalnya dari kayu. Lah yang menciptakan kayu ya Allah. Ini kita ini hanya rubah bentuk dari kayu, dipotong-potong, dibelah-belah jadi ini. Terus ini ya mungkin dari biji plastik dicetak jadi ini. Kertas ini konon dari kayu Kalau manusia itu bukan mencipta, hanya merubah bentuk. Tapi yang menciptakan awal semuanya adalah Allah. Nah, Rasulullah kemudian dikasih tahu, setiap ayat, bukan setiap ayat, banyak ayat itu turun untuk menjawab tantangan orang-orang Quraisy. Lah tadi kan Rasulullah ditantang, Muhammad, kalau udah begini ini cara ngidupinnya gimana? Terus ngidupin siapa? Kemudian di ayat, qul, jawab Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menciptakan ini adalah zat yang akan membangkitkan tulang-tulang yang udah hancur ini adalah Allah, zat yang dulu menciptakan pertama kali, yang cuma dari setetes air kemudian jadi darah, setelah darah jadi daging, setelah 4 bulan kan 40 pertama nutfah, 40 kedua darah, 40 ketiga daging. Setelah 43 kali berarti udah 4 bulan baru ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh berproses, kemudian baru lengkap 9 bulan secara umum. Kalau dalam catatan fikih itu tercepat 6 bulan,
terlama 4 tahun. Tapi pernah dengar Pak? Samson. Bener Samson 4 tahun ya. Kalau 13-14 bulan saya pernah dengar Pak. Tapi dalam catatan fikih Syafi'i itu 4 tahun Pak, kehamilan terlama. Setelah berproses barulah lahir kita dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian setelah mencapai puncak turun lagi. Kan di ayat yang kemarin kan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang yang dikaruniai umur panjang itu akan kembali seperti awal dulu. Karena umur kita itu kan kayak kerucut, kayak piramid. Awalnya kita dari bawah naik ke atas, berada di puncak, rata-rata umur 40-an. 40-an itu karir yang bagus-bagusnya, kesehatan lagi bagus-bagusnya, ekonomi lagi bagus-bagusnya. Tapi setelah itu akan balik lagi. Makanya orang kadang kalau udah anak-anak udah pada menikah, terus udah mungkin bisa, ya rezekinya dikurangi oleh Allah Pak, karena kebutuhannya udah dikurangi. Yang paling ya cukup buat makan berdua sama istri, ya cukup. Nah karena udah piramid. Akal kita ya begitu, kemampuan kita ya begitu. Rata-rata secara umum kita asal udah dikaruniai umur panjang, umur 40 ke atas, daya tampung otak kita ini udah ibarat HP mah udah memorinya udah lemot, udah kebanyakan, harus ada yang di restart, harus banyak yang dihapus. Makanya kalau dalam ilmu pendidikan Pak, usia terbaik untuk ngaji, untuk belajar itu antara 0 sampai 20 atau 22 tahun. Itu terbaik. Makanya di pesantren itu anak yang pokoknya di bawah 20 tahun itu akan dicecer suruh ngapalin ini. Nanti setelah umur 30-40 ke atas, wong yang kita baca sholat loh Pak, yang kita baca sekarang itu apalan pada saat umur itu loh. Bener kan? Ya Pak? Yang kita apal inna sholati wa nusuki mulai dari usolli sampai tahiyat itu apalan pada umur belasan itu. Lah kalau umur udah 20 ke atas sampai umur 40 itu memori udah mulai, daya tangkap memori udah mulai dikurangi. 40 ke atas apalagi 50, kalau guru saya dulu kan membahasakannya kayak keranjang mana. Ngambil air pakai keranjang. Ngaji di usia udah 50, 60. Ya bisa sih bisa, cuman harus sabar Pak. Mau pakai keranjang, kalau pakai gelas, pakai gayung. Baik, kembali. Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjawab bahwa yang menghidupkan kembali tulang belulang ini adalah zat yang dulu pertama kali menciptakan. Karena menciptakan tentu lebih sulit, walaupun bagi Allah nggak ada yang sulit. Nanti ayat yang hampir terakhir yang 82. Kalau Allah mau ya idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nah, itu nanti di ayat ke-82. Nah, ini Rasulullah diperintahkan untuk memberi jawaban kepada Ubay bin Khalaf atau As bin Wa'il tentang tulang belulang itu nanti yang menghidupkan adalah Allah. Kalau sudah ada bahan bakunya ya lebih mudah daripada yang cuman awalnya air setetes kok ternyata jadi begini kan. Kalau bagi kita manusia ya lebih sulit, tapi bagi Allah nggak ada yang sulit, semuanya mudah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Wa huwa, dan dialah Allah bikulli khalqin, dengan setiap makhluknya, alim, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu ini tulangnya siapa. Walaupun mohon maaf umpama ada orang dibunuh kemudian dimutilasi, kok nggak ketemu sama polisi karena mungkin disebar jauh sono, apakah nanti Allah menghidupkannya kesusahan, kerepotan? Wong palanya ada di Kalimantan, kakinya ada di Aceh umpama. Lah apakah nanti nggak ketemu? Allah Maha tahu. Wa huwa bikulli khalqin alim. Lah kalau kita ya baru kerepotan Pak. Umpama kita disuruh ngerangkai mainan robot-robotan mumet. Lah kalau Allah yo jangan kayak dibayangkan kayak kita. Wah, nanti Allah mumet palanya di sono, kakinya di sono, tangannya enggak.
wa huwa bikulli khalqin alim. Kemudian ayat yang sampai akhir ini adalah ayat yang turun berkenaan untuk menjawab atau membantah tantangan dari Ubay bin Khalaf itu tadi. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Alladzi ialah Allah ja'ala lakum yang menjadikan untuk kalian minasy-syajaril akhdari dari pepohonan yang masih hijau, yang masih basah, naron api. Secara akal gak mungkin pohon-pohonan yang masih hijau kok bisa jadi api. Tapi ternyata saya baca-baca ada kok pohon-pohon tertentu itu yang kalau digesek-gesekkan langsung nyala. Dan itu pohon dia masih seger buger. Ada 2 pohon, lupa namanya saya baca. Oh, namanya pakai nama Latin masalahnya. Enggak pakai nama bahasa kita pohon apa, cepedang enggak. Itu 2 pohon itu kalau disatukan, karena pohon ini hidupnya berpisah. Karena kalau disatukan akan terus kebakar. Nah itu di tulisan itu saya baca itu pakai nama Latin. Kalau itu disatukan, cuma digesek gini langsung hidup, langsung nyala. Nah ternyata itu yang udah disampaikan dalam Al-Quran bahwa ada pohon yang diciptakan oleh Allah yang akhdar itu masih hijau, masih seger buger, tapi naron bisa menjadi api. Ini untuk membuka wawasan bahwa yang seakan-akan gak mungkin, secara akal kan gak mungkin Pak. Kayu masih seger buger cuma digesek-gesek kok jadi api. Tapi bagi Allah gak ada yang tidak mungkin. Hitung-hitungan di atas kertas, wah kayak gak mungkin, abot. Tapi kalau Allah mau, ya idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Termasuk kejadian bahwa kalau Allah menghendaki pohon yang masih hijau, yang masih seger buger, tapi bisa naron menjadi api. Fa idza antum minhu tuqidun, maka kalian akan menyalakan itu 2 pohon itu. Dulu memang yang dimaksud adalah untuk melawan Ubay bin Khalaf tadi. Tapi sekarang ya untuk menantang para ilmuwan-ilmuwan itu. Suruh mempelajari apa iya benar itu ada pohon yang masih basah tapi bisa dijadikan untuk nyala, untuk api. Ya dulu mungkin pada saat itu orang-orang yang dengar ya apa iya Quran kok ngomongnya kok aneh, pohon masih hijau seger buger kok. Nah, dulu memang para sahabat kalau yang iman ya akan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Kalau memang itu yang menyampaikan Rasulullah pasti benar, karena beliau akan berbicara wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah itu tidak akan berbicara kecuali dibimbing oleh wahyu. Lah ya wahyu yang diturunkan oleh Allah pasti benar. Dulu para sahabat ya hanya mengiyakan saja. Tapi begitu kesini Pak, setelah orang banyak mempelajari ilmu dan teknologi, apa yang disampaikan Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan ilmu modern sekarang. Misal kayak minuman begini, ini kan dalam hadis Bulughul Maram, walaupun kalau panas kan dilarang untuk ditiup. Cuman enaknya ya Pak, kalau panas-panas kan ya ditiup gitu ya, sosot diminum. Lah ini dulu para sahabat sami'na wa ta'na, saya ikuti ya Rasul. Cuman begitu kesini kenapa nabinya umat Islam mengatakan bahwa minuman yang panas tidak boleh untuk ditiup. Kalau makanan hanya sebaiknya jangan, tapi kalau minuman beliau melarang. Nah begitu teknologi canggih dipelajari. Ternyata dalam sistem pernapasan kita ini yang keluar, yang kita tiupkan ini kan mengandung zat karbon. Zat karbon itu kan mengandung racun, yang itu sisa kayak persis kandungannya dengan sisa pembakaran dalam sistem motor, kayak knalpot motor. Nah kalau ini kok ditiup sama saja dengan
Teknologi yang membuktikan kebenaran omongan Rasulullah itu teknologi. Kemudian ada ini saya baca ya dalam Bulughul Maram lagi. Laler. Ini minuman kalau kejatuhan laler. Itu lalernya dilelepin. Setelah lelepin, lalernya diambil, buang, baru silahkan minum. Cuman rata-rata kita kadang ya nggak tegel ya. Apalagi lalernya laler hijau yang gede. Langsung buang ya. Lah umpama seandainya ini minuman mahal Pak, umpama segelas begini umpama 1 juta. Minuman apa ya 1 juta segini? Ada kan? Ya umpama ngarang aja kok ya. Umpama minuman mahal atau yang membuat minuman orang spesial. Wah, ini kalau dibuang sayang, yang bikin dengan penuh cinta. Wah, Rasulullah ngajarin lelepin. Kemudian ambil lalernya, buang, silahkan diminum. Dulu para sahabat siap ya Rasul, sami'na wa ta'na. Teknologi kemudian membuktikan. Kenapa itu nabinya orang Islam kok laler malah disuruh nyemplungin? Lah ternyata dalam sayap laler itu satu mengandung penyakit, satu mengandung obat penawarnya. Lah kalau yang kecemplung pas obatnya sehat, lah kalau kecemplung pas penyakitnya penyakitan. Lah maka kalau dilelepin semua penyakitnya nyemplung, penawarnya ya nyemplung, jadi balik netral. Yang membuktikan teknologi sama kayak ayat banyak Pak. Seperti lagi ini baru beberapa hari yang lalu ngaji dalam kitab Kasyifatus Saja najis mughalladah. Kenapa Rasulullah memerintahkan nyuci hadis mughalladah itu dengan debu, dengan tanah. Bukannya tambah kotor kalau pakai tanah. Dan dalam kajian fikih nggak boleh pakai pasir Pak, harus pakai tanah. Padahal di Arab kan susah nyari tanah Pak. Kalau nyari pasir gampang. Kalau di sini kalau mau pasir ya beli malah ya. Indonesia. Nah dulu ya pokoknya sahabat kalau misalnya terkena najis mughalladah karena jilatan anjing, ya wes dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Begitu teknologi maju, diteliti. Ada apa dari ininya anjing apa itu? Liurnya anjing kok sampai harus dicuci dengan tanah. Nah, ternyata ada bakteri atau apalah yang menyebab penyakit yang disebabkan oleh air liur anjing itu yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Sekalipun pakai deterjen yang katanya paling bagus, direbus sampai sekian ratus derajat, itu bakteri nggak mati. Matinya hanya dengan tanah. Yang membuktikan kebenaran omongan Rasulullah, teknologi. Terus lagi ketika kita tidur, Rasulullah ngajarin kalau menjelang kita pertama tidur baring ke sebelah kanan, miring. Ya kalau udah merem ya nggak tahu apa tengkurap apa celentang ya boh. Cuman ketika mengawali ya, lah dulu sahabat siap ya Rasul. Kemudian setelah ilmu kesehatan, ilmu kedokteran berkembang diteliti, kenapa kok diperintahkannya miring ke kanan, bukan celentang atau ke kiri, apalagi tengkurap? Karena ternyata kan memang jantung kita ini beradanya di sebelah kiri. Ini loh. Lah kalau kita tidurnya kok miring ke kiri, ini akan ketindih. Maka jantung ini tidak berfungsi dengan baik. Ia akan terganggu fungsinya. Karena ketindih badan sebelah kiri, maka disuruh sebelah kanan. Teknologi yang membuktikan. Ini yang sering kita lakukan, minum dengan berdiri. Kan sering Pak kita ya. Apalagi kadang kalau lagi panas-panas minum yang botolan. Apalagi kalau dulu di sawah pakai kendi. Enaknya berdiri, kalau duduk gak enak. Lah dulu Rasulullah kalau nasihatin wes pokoknya minum duduk. Sahabat ya siap ya Rasul. Teknologi membuktikan bahwa makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini kan nggak langsung masuk ke pencernaan, ada penyaring. Lah sistem penyaring ini akan berfungsi terbuka kalau kita duduk.
Kalau kita berdiri, ini saringan nggak berfungsi dengan bagus. Makanya ketika kita minum dalam keadaan duduk, itu saringan terbuka dengan baik, berfungsi dengan baik. Yang bagus akan masuk ke pencernaan, yang nggak bagus akan langsung keluar lewat keringat. Itu yang membuktikan teknologi. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Quran, apa yang disampaikan oleh hadis pasti benar. Hanya tinggal waktu saja yang membuktikan dan kecanggihan otak manusia yang disuruh untuk membuktikan. Dulu ketika ayat ini mengatakan bahwa ada daun yang masih hijau yang bisa jadi api, mereka nggak percaya, nggak mungkin, nggak ada ya, mosok. Tapi begitu orang udah mulai meneliti, ternyata ya terbukti. Inilah hebatnya Al-Quran yang pasti benar dan Rasulullah juga yang pasti benar. Makanya kita seorang muslim hendaknya lah iman kita semakin bertambah kuat dengan semakin canggihnya ilmu pengetahuan atau teknologi. Kalau kita baca-baca, banyak para ilmuwan itu yang akhirnya memutuskan untuk masuk Islam karena terbukti apa yang disampaikan Quran itu benar. Dan konon wallahu alam kebenarannya. Orang yang meneliti jasadnya Fir'aun yang masih utuh, itu Quran udah bilang bahwa jasadnya Fir'aun itu nggak akan hancur. Lah ketika para peneliti itu menggunakan ilmunya dengan ilmu arkeologi apa namanya itu, akhirnya benar ini apa yang dikatakan Quran. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Dan konon wallahu alam juga perlu di cross check lagi. Orang yang mendaratkan kakinya di bulan, astronot siapa namanya dulu. Nah, kan akhirnya dia menyatakan masuk Islam karena kebenaran yang disampaikan oleh Quran itu juga dia mempelajari dalam surah Yasin. Ini menunjukkan bahwa semakin maju teknologi seharusnya lah semakin menambah kuat iman kita, bukan sebaliknya, bukan malah makin apa itu yang anti agama namanya, ateis, nggak percaya Tuhan. Saya makin gedung tinggi makin ke atas kok nggak ketemu Tuhan. Itu kayak Fir'aun dulu sampai Haman. Fir'aun itu kan punya teknokrat, punya ahli teknologi namanya kan Haman. Ia pengen ketemu yang namanya Tuhan yang katanya di atas, disuruh bangun piramid. Udah setinggi ini kok mana sih Tuhan nggak temu-temu. Nah kalau piramid ya kalah tinggi sama gedung BNI Pak ya. Itu kalau seorang yang beriman, ya harusnya lah semakin kesini harus semakin kuat imannya dengan kecanggihan teknologi itu. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Ini ayat dia lagi-lagi disampaikan untuk membantah As bin Waqil atau Ubay bin Khalaf tentang kebenaran atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, bahwa sesungguhnya urusan Allah, idza arada, ketika Allah menghendaki syai'an, sesuatu, ay yaqula, maka Allah cukup mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadi. Nah, kalau kita kan menghendaki sesuatu kan prosesnya lama ya. Pengen minum kopi aja prosesnya lama ya. Rebus air dulu. Itu kopi udah ada yang giling. Nah, kalau nggak ada yang giling kan zaman dulu kan lama prosesnya lama. Tapi Allah ketika menghendaki apapun tinggal ayyam idza aradallahu ay yakhruja syai'an minal adami ilal wujud
la yahtaju ila alatin wa fikrin wa muawanatin. Kalau Allah menghendaki wujudnya sesuatu, maka Allah tidak butuh alat. Kalau kita butuh alat. Wa fikrin, enggak butuh perencanaan, enggak butuh dipikir-pikir dulu, enggak. Wa muawanatin atau bantuan, enggak. Wes pokoknya tinggal idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi. Nah ini kan untuk membantah tadi yang tulang belulang udah remukan. Hancur. Wes tinggal kun fayakun jadi. Kemudian di ayat yang terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhana, maka maha suci. Alladzi biyadihi, yang semua ada di tangannya, malakut, kekuasaan. Kulli syai', di setiap sesuatu, wa ilaihi, dan kepada Allah turja'un, semua kalian, ya kita semua ini pasti akan kembali. Ayat ini diawali dengan kalimat tasbih subhana. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat tasbih itu menunjukkan sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Seperti pada ayat yang menceritakan tentang Isra Mi'raj yang sekarang bulan Rajab, yang disepakati oleh ulama bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Itu juga diawali dengan subhana, maha suci Allah. Lah dalam ayat ini juga sama, bahwa semua kekuasaan ini adalah milik Allah. Sementara kalau ada manusia yang berkuasa sifatnya cuma temporer. Jadi RT cuma 3 tahun ya. 3 tahun atau 4 tahun? 3 tahun ya. 3 tahun pilih lagi, RW ya begitu, lurah ya wallahu alam kalau lurah berapa tahun, presiden 4 tahun, rebut lagi, pilihan lagi. Hanya temporer, enggak lama kalau orang. Tapi kalau kekuasaan Allah abadan abada, selamanya, dan semuanya dalam kekuasaan Allah. Dan wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah semuanya pasti akan kembali. Maka dalam kalimat istirja yang sering kita baca ketika ada kabar duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi itu milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi kepada Allah, raji'un pasti akan kembali. Makanya bahasanya kalau orang berita meninggal dunia kan biasanya telah pulang. Pulang berarti ya kembali. Umumnya kalau orang kalau pulang itu harusnya ya senang Pak ya. Kayak kita nih merantau dari kampung halaman ke sini. Ketika mau pulang kampung itu kan hawanya senang Pak. Saya dulu pertama kali ke Jakarta merantau, pertama kali mau pulang kampung semalam gak bisa tidur. Wah besok ketemu Pak, besok ketemu Bapak, saya bawa oleh-oleh, wah seneng. Ya, harusnya kan mau pulang kampung seneng ya Pak. Karena bekal yang kita bawa cukup, oleh-oleh yang akan kita aturkan untuk tempat kembali itu cukup Pak. Lah orang-orang yang insya Allah bekalnya cukup, yo ketika ada misalnya ada kabar meninggal yo enggak, ya biasa. Cuman kalau kita yang karena kita ini kan merasa bekalnya belum cukup, makanya orang kalau mau pulang kampung tapi bekal nggak ada kan yo, gimana ya udah perpanjangan lagi lah, sebulan lagi pulang. Lah kalau kita pulang kampung di dunia ini masih bisa kita tawar, tapi kalau raji'un wa ilaihi turja'un, siapa yang bisa nawar? Tapi yo memang kita pasti akan nawar kalau bisa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, sampaikan wahai Rasulullah ya asyrafal khalqi Nabi Muhammad,
Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kematian yang orang itu semua akan lari dari kematian itu. Enggak ada orang yang asal akalnya masih waras kayak kita-kita ini pengen mati. Pengennya kalau bisa malah ditunda lagi, Pak ya. Misalnya yang baru nikah, ya Allah janganlah, pengen punya anak, udah punya anak pengen punya cucu, udah punya cucu pengen punya, habis cucu apa? Cicit, udah punya cicit pengen punya apa? Habis cicit apa? Cucut. Oh yang bener ah. Iya semua kita loh, seandainya ditawarin kan pasti nawar terus kan Pak ya? Pasti loh Pak. Baru maaf biar misalnya usia udah 90 tahun, kalau ditawarin, "Kong, gimana Kong?" Jangan dulu lah. Jangan dulu. Masih pengen jangan dulu aja. Ya semuanya kita semuanya. Tapi pasti akan kembali. Lah dari rangkaian ayat ini dari yang ke-77 tadi sampai ke terakhir ayat 83, ini kan menjawab keraguan orang-orang kafir tentang hari pembalasan. Mereka nggak meyakini apa iya kehidupan surga, neraka, hari kiamat itu ada. Wong nyatanya diteliti sampai sekarang surganya di sebelah mana, neraka sebelah mana juga nemu. Lah kalau hanya ngandelin akal, ya nggak bakalan nemu. Kalau iman itu yang main hati dulu baru akal. Kayak sahabat dulu, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya ikuti ya Rasul. Seiring perkembangan zaman baru diteliti dengan teknologi. Tapi ada yang dikehendaki oleh Allah yang tidak bisa dijangkau dengan teknologi. Secanggih apapun nggak bisa ngejangkau. Bahkan dalam Quran itu Allah menantang dengan nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'uduh. Manusia kalau memang canggih itu teknologi, bikin kayak nyamuk. Lah kalau bikin kayak gajah gampang Pak. Sampai detil, sampai mata, sampai guratan-guratan di tubuh gampang. Lah kalau nyamuk, hewannya berapa ya? Kecil. Kadang kalau saya perhatiin ada nyamuk berdiri. Iya, nyamuk segini saya yakin ada jantungnya. Ini jantungnya segede apa? Saya yakin pasti ada ototnya. Ototnya segede apa? Kemudian ada jarumnya yang buat nusuk. Pasti itu ada lubangnya Pak ya. Wong darah bisa masuk, lubangnya segede apa? Ya ini kan tantangan Quran untuk menantang orang-orang yang gak percaya dengan Quran. Kalau memang kamu hebat tuh bikin semisal nyamuk. Nyamuk yang kecil gak bisa, apalagi untuk menghidupkan. Kadang ya memang orang ketika udah mencapai capaian tertentu kadang sombongnya nongol. Tapi begitu ditantang untuk membuat nyamuk, udah nyerah. Saya yakin nyerah. Sampai sekarang belum ada yang bikin nyamuk. Kalaupun bikin, gede ukurannya segini Pak. Kalau pas ukuran nyamuk yang asli, gak bakalan bisa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ngaji tafsir Yasin kita udah khatam setelah mungkin ada 2 tahun kali ya. Semoga manfaat, semoga berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.